Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar terkait dengan mineralogi, yaitu sifat fisik dari mineral. Sifat fisik mineral merupakan karakteristik atau ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur secara langsung pada suatu mineral. Digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis mineral. Sifat fisik mineral ada apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama ada warna, yang kedua ada bentuk, yang ketiga ada belahan, yang keempat ada pecahan, yang kelima ada cerat, yang keenam ada kilap, ketujuh ada kekerasan, kedelapan ada berat jenis, dan yang kesembilan ada sifat magnetik. Warna mineral merupakan sifat yang paling mudah diamati, tetapi tidak selalu dapat diandalkan untuk identifikasi mineral. Karena beberapa mineral dapat memiliki warna yang berbeda karena adanya pengotor atau inklusi. Kilap, yaitu cara mineral memantulkan cahaya. Kilap dapat berupa metalik seperti logam, non-metalik yaitu seperti kaca, sutra, intan, atau kusam, tidak mengkilap. Kemudian ada gores, warna serbuk mineral yang dihasilkan ketika mineral digoreskan pada lempeng gores. Lempeng gores ini biasanya terbuat dari porselin. Kemudian warna gores seringkali lebih konsisten daripada warna mineral itu sendiri. Belahan, nah ini kecenderungan mineral untuk pecah atau membelah sepanjang bidang-bidang tertentu yang lemah dalam struktur kristalnya. Kemudian ada pecahan, yaitu cara mineral pecah yang tidak mengikuti bidang belahan, berupa tidak rata bentuknya, kemudian konkoidal, yaitu seperti cangkang kerang atau bergerigi. Kemudian ada kekerasan, yaitu ukuran ketahanan mineral terhadap goresan. Nah, ini biasanya digunakan skala Mohs ya untuk mengukur kekerasan mineral. Dengan intan sebagai mineral yang paling keras yaitu skalanya 10 dan tok itu sebagai mineral paling lunak yaitu skalanya 1. Urutannya yang pertama ada tok yaitu mineral yang paling lunak, kemudian yang kedua itu ada gipsum, ketiga ada kalsit, keempat ada fluorit, kelima ada apatit, keenam ada feldspar, ketujuh ada kuarsa, kemudian kedelapan ada topas, kesembilan ada korundum, dan 10 itu intan, yaitu mineral yang paling keras. Cara penggunaannya bagaimana? Untuk menentukan kekerasan suatu mineral, kita dapat mencoba menggoreskannya pada mineral lain yang tingkat kekerasannya sudah diketahui. Jika mineral tersebut dapat menggores mineral lain, maka mineral tersebut memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada mineral yang digores. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini kita bisa menggunakan kuku kita atau kuku manusia di mana setara dengan 2,5 pada skala Mohs. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Kekerasan skala 1 tak itu yang paling lunak, kemudian yang kedua itu gipsum, kemudian antara gipsum dan kalsit itu ada kuku kita, kemudian antara kalsit dan fluorit itu ada 3,5 copper penny atau uang logam ya yang dari tembaga, kemudian dari fluorit ke apatit itu ada vernile, kemudian di 5,1 ini ada nifblad, kemudian 5 ke 6 itu ada glass, dia 5,5 ya, kemudian 6 antara 6 dan 7 itu ada strict plate gitu. Nah, ini ketika kita tidak memiliki mineral lainnya, maksudnya mineral yang ada di skala Mohs, kita bisa menggunakan objek yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada berat jenis, yaitu perbandingan antara berat mineral dengan berat air dengan volume yang sama. Nah, berat jenis membantu membedakan mineral yang mirip berdasarkan kepadatan mereka. Kemudian ada bentuk kristal. Ini bentuk kristal sudah dipelajari ya sebelum pertemuan keempat, yaitu bentuknya geometris alami.
dari suatu mineral, di mana mencerminkan struktur internal dari atom-atomnya. Nah, bentuk kristal ini dapat bervariasi, di mana tergantung pada kondisi pertumbuhan mineral. Kemudian ada sifat dalam atau tenacity, yaitu sifat dalam menggambarkan ketahanan mineral terhadap deformasi. Mineral dapat bersifat ulet atau dapat ditempa, kemudian lentur, yaitu dapat ditarik, atau rapuh, yaitu mudah pecah. Kemudian ada sifat optik khusus, yaitu beberapa mineral memiliki sifat optik khusus seperti pleochroisme, yaitu perubahan warna saat dilihat dari sudut yang berbeda. Kemudian ada Birefringence, yaitu pembiasan ganda cahaya, atau fluoresensi, yaitu memancarkan cahaya saat terkena sinar UV. Di sini ada beberapa mineral yang cantik-cantik ya bentuknya, kemudian beraneka warna, beraneka ragam warnanya, misalnya seperti safir, dia berwarna biru, kemudian ruby, dia berwarna merah, ada zamrud berwarna hijau, topaz, di mana mineral silikat yang bisa memiliki berbagai macam warna, ada kuning, kemudian biru, merah muda. Kemudian ada garnet, yaitu kelompok mineral silikat yang memiliki berbagai macam warna, termasuk merah, merah muda, hijau. Kemudian juga ada ametis berwarna ungu. Kemudian ada aquamarine, yaitu berwarna biru muda. Nah, di sini juga bisa melihat sistem kristalnya, ada isometrik ya, contohnya pirit, kemudian tetragonal itu ada idukras, heksagonal ada beril, kemudian ortorombik itu ada barit, monoklin ada gibson, kemudian ada triklin yaitu ada aksinit. Kemudian tadi kan ada sistem kristal. Sistem kristal itu apa? Yaitu cara untuk mengklasifikasikan mineral berdasarkan struktur internal dari atom-atom yang dimiliki mineral tersebut. Nah, sistem ini didasarkan pada simetri yang ada di dalam kisi kristal mineral. Sistem kristal yang utama itu ada satu isometrik atau kubik, memiliki 3 sumbu yang sama panjang dan saling tegak lurus. Contoh mineralnya apa? Ada intan, kemudian garnet, kemudian pirit. Kemudian yang kedua itu ada tetragonal. Sistem ini memiliki 2 sumbu yang sama panjang dan 1 sumbu yang berbeda panjangnya. Semuanya saling tegak lurus. Contoh mineralnya ada zirkon, kemudian rutil, dan juga kasiterit. Kemudian yang ketiga ada heksagonal, yaitu sistem ini memiliki 3 sumbu yang sama panjang dan saling membentuk sudut 120 derajat. Serta 1 sumbu yang tegak lurus pada bidang tersebut. Contohnya ada mineral kuarsa, kemudian kalsit, dan juga beril. Kemudian yang keempat ada ortorombik, yaitu sistem ini memiliki 3 sumbu yang berbeda panjangnya dan saling tegak lurus. Contohnya ada mineral olivin, pyroxene, dan feldspar. Kemudian yang kelima ada monoklin, di mana sistem ini memiliki 2 sumbu yang tegak lurus dan 1 sumbu yang miring. Contohnya ada mineral gypsum, augite, dan hornblende. Kemudian yang keenam itu ada triklin. Sistem ini memiliki 3 sumbu yang berbeda panjangnya dan tidak ada sudut yang tegak lurus. Contoh mineralnya ada albit, anortit, ada microcline. Bentuk morfologi himpunan mineral ini bisa dilihat ya, ada bermacam bentuk. Ini morfologi himpunan mineral mengacu pada bentuk dan susunan kelompok mineral yang ditemukan bersama. Bentuk morfologi ini dapat memberikan informasi tentang kondisi pembentukan mineral dan lingkungan geologi tempat di mana mereka terbentuk. Nah, ini beberapa bentuk morfologi himpunan mineral yang umum ditemukan. Yang pertama ada kristal. Mineral dapat tumbuh sebagai kristal tunggal dengan bentuk geometri yang teratur, dibatasi oleh bidang-bidang kristal yang rata. Bentuk ini mencerminkan struktur internal atom-atom dalam mineral. Nah, ini bisa dilihat dari kristal, bentukannya seperti ini. Yang kedua ada agregat. Mineral sering ditemukan dalam bentuk agregat, yaitu kumpulan kristal-kristal kecil yang tumbuh bersama. Nah, agregat ini dapat memiliki berbagai macam bentuk seperti butiran, kemudian serabut, lembaran, atau massa yang tidak beraturan. Kemudian yang ketiga itu ada nodul.
Nodul merupakan massa mineral yang berbentuk bulat dan lonjong, biasanya ditemukan di dalam batuan sedimen. Nah, nodul dapat terbentuk karena pengendapan mineral dari larutan hidrotermal atau air tanah. Kemudian ada vuk ya. Vuk adalah rongga atau lubang kecil di dalam batuan yang dilapisi oleh kristal-kristal mineral. Nah, vuk ini terbentuk ketika fluida hidrotermal mengisi celah-celah di dalam batuan dan kemudian mengendapkan mineral di dinding rongga. Urat adalah lapisan mineral yang mengisi retakan atau celah di dalam batuan. Nah, urat ini dapat terbentuk karena aliran fluida hidrotermal yang membawa mineral terlarut. Ini bisa dilihat ya gambarnya, ini ada urat kuarsa. Nah, biasanya di urat kuarsa itu ada emas, kemudian ada pirit. Kemudian ada lapisan, yaitu mineral dapat membentuk lapisan yang luas di permukaan bumi, seperti lapisan batu bara atau lapisan garam. Nah, lapisan ini terbentuk karena pengendapan material organik atau mineral dari air atau udara. Nah, ini ada gambar di mana bentuk dari lapisan, ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, kemudian lapisan batuan induk. Nah, ini contoh dari belahan yang berbentuk piramidal, kemudian ada belahan kubus dan belahan rombohidral ditampilkan oleh fluorit, kemudian halit, dan juga kalsit. Jenis-jenis pembelahan kristal yang ditampilkan oleh 3 mineral yang berbeda, ada fluorit, halit, dan kalsit. Nah, ini pembelahan ya, kecenderungan mineral untuk pecah sepanjang bidang-bidang lemah tertentu. Kemudian bentuk dan kualitas pembelahan dapat membantu dalam identifikasi mineral. Jenis pembelahan ada apa saja? Yang pertama ada pembelahan piramidal. Pembelahan ini menghasilkan pecahan berbentuk piramid. Contohnya ada fluorit, kemudian ada pembelahan kubus. Pembelahan ini menghasilkan pecahan yang berbentuk kubus. Contohnya ada halit. Kemudian ada pembelahan rombohedral, yaitu pembelahan ini menghasilkan pecahan berbentuk rombohedron atau prisma miring. Contohnya ada kalsit. Oke, mari kita lihat di sini ada diagram yang menjelaskan tentang mineral cleavage atau pembelahan mineral. Yaitu apa sih pembelahan mineral? Pembelahan mineral itu adalah kecenderungan suatu mineral untuk pecah atau membelah diri sepanjang bidang-bidang tertentu yang lemah dalam struktur kristalnya. Nah, bidang pembelahan ini searah dengan bidang atom di dalam kristal. Bisa lihat ya ilustrasi A sampai dengan G. Gambar tersebut menunjukkan berbagai jenis pembelahan mineral yang umum ditemukan. Kemudian setiap ilustrasi A sampai G ini menampilkan bentuk pembelahan yang berbeda. Kemudian ada arah panah, bahwa arah panah, tanda panah pada setiap ilustrasi menunjukkan arah pembelahan yang mungkin terjadi pada mineral tersebut. Kemudian ada bidang pembelahan, angka pada bidang yang diwarnai 1, 2, 3, dan seterusnya ini menunjukkan bidang pembelahan yang berbeda. Mineral dapat memiliki satu atau lebih bidang pembelahan. Ada pembelahan basal, yaitu pembelahan ini terjadi sepanjang bidang dasar kristal menghasilkan lembaran tipis. Contoh mineral dengan pembelahan basal adalah mika. Kemudian B dan C itu adalah pembelahan prismatik. Pembelahan ini menghasilkan fragmen yang berbentuk prisma. Bentuk prisma ini bisa bervariasi tergantung pada mineralnya. Contoh ada mineral dengan pembelahan prismatik yaitu hornblende dan augit. Kemudian ada pembelahan kubik. Pembelahan ini menghasilkan fragmen yang berbentuk kubus. Contoh mineralnya dengan pembentukan kubik yaitu ada halit atau garam dapur. Kemudian selanjutnya ada pembelahan oktahedral. Pembelahan oktahedral ini adalah jenis pembelahan mineral yang menghasilkan fragmen yang berbentuk oktahedron. Nah, oktahedron ini adalah bangun ruang 3 dimensi dengan 8 sisi berbentuk segi 3 sama sisi. Nah, contoh mineralnya apa yang memiliki pembelahan oktahedral, yaitu yang paling terkenal ada fluorit atau CaF2. F dan G yaitu pembelahan romboidal atau rombohedral cleavage. Pembelahan ini menghasilkan fragmen berbentuk rombohedron yaitu prisma miring dengan 6 sisi paralelogram. Contohnya untuk mineralnya ada kalsit.
Ini ada gambar ya, di mana mineral tersebut menunjukkan jenis pecahan yang disebut dengan fraktur konkoidal. Nah, fraktur konkoidal itu apa? Yaitu jenis fraktur yang menghasilkan permukaan pecah melengkung. Ini bisa dilihat ya, bentuknya melengkung. Nah, mirip dengan permukaan bagian dalam cangkang kerang. Contohnya ada kuarsa, kemudian ada obsidian, ada chert. Nah, ini gores atau cerat atau strik yang sebelumnya itu bisa dilakukan penggoresan menggunakan porselin ya. Jadi, warna dari serbuk mineral terlihat dengan menggoreskan mineral pada lempeng kasar atau biasanya porselin. Kemudian kita mengamati warna goresan yang tertinggal, misalnya hematit, yaitu berwarna merah coklat. Nah, ini bisa dilihat nih, hematit memperlihatkan gores yang berwarna coklat. Kemudian limonit itu berwarna kuning, kemudian ada magnetit berwarna abu-abu, kemudian augit yaitu berwarna abu-abu hijau, kemudian ada biotit itu ceratnya tidak berwarna, kemudian ada ortoklas yaitu ceratnya putih. Kemudian di sini ada gambar kilap logam dan kilap non logam. Kita bisa lihat kalau kilap logam contohnya ada pirit, kemudian ada galena. Kemudian kalau kilap non logam ada potasium feldspar. Kemudian ada ciri khusus. Ciri khusus di sini contohnya adalah memiliki tingkat kemagnetan atau sifat kemagnetan yang tinggi atau yang sering disebut dengan ferromagnet ya, yang biasanya kalau kita jalan-jalan di pantai, kemudian pantai tersebut merupakan sejenis pantai yang mengandung besi atau pasir besi, itu seperti itu. Demikian belajar kita terkait dengan mineralogi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.